Jadi demikianlah maksud dari wuzu, tiada melekatan, tiada meskipun masalah apa atau peristiwa apa atau kondisi situasi apa yang harus dia hadapi, bisa dia hadapi dengan tenang tanpa kekhawatiran, tanpa memunculkan kilesa atau memunculkan masalah atau keserakahan, kebencian, kebodohan, keangkuhan, dan keraguan-raguan yang kita sebut sebagai 5 racun atau fanau. Jadi selanjutnya kita membahas tentang senqi, sensin, bagaimana memunculkan hati yang tanpa kemelekatan. Mungkin kita agak bingung karena masalahnya hati kita tidak bisa tanpa kemelekatan. Jadi kita dengarkan cerita satu ini dari Master Sheng Yen. Dia berkata ada seorang umat yang datang mencarinya dan berkata, "Oh, suhu, Master, saya merasa hati saya sudah merasa sangat tenang, sangat suci, tanpa tidak memiliki fanau lagi, tidak memiliki masalah, tidak memiliki beban, kekhawatiran, ketakutan, apa-apa lagi. Hati saya telah mencapai kekosongan." Jadi sang master bertanya, "Oh, bagaimana hatimu bisa suci? Bagaimana hatimu bisa kosong?" Jadi sang umat berkata, "Oh, saya setiap hari saya berlatih meditasi, berlatih dengan sangat giat. Saya lama-lama merasa bahwa telinga saya tidak bisa mendengar apa-apa lagi, mata saya tidak bisa melihat apa-apa. Saya pun tidak merasakan apa-apa. Pikiran saya pun kosong, sama sekali saya tidak memikirkan apa-apa selama meditasi. Saya merasa saya sudah mencapai kekosongan hati saya bagaikan air yang tenang sama sekali, tak ada anginnya." Jadi sang master berkata, "Oh ya, bagus sekali. Rumput-rumput, batu, kayu, pohon pun demikian. Mereka duduk diam tanpa bisa melihat, merasakan, mendengar suara apa-apa. Mereka juga tidak memiliki beban pikiran, tidak memiliki hal-hal yang perlu dikhawatirkan." Jadi sang umum mendengarnya, "Oh, tidak sama. Saya bukan batu, bukan rumput, bukan kayu, bukan pohon. Saya telah memasuki samadhi, memasuki samadhi. Saya telah memasuki meditasi yang sangat dalam. Maka saya tidak peduli kepada kondisi luar. Hati saya begitu kosong, begitu tenang, tak ada beban pikiran sama sekali. Saya tidak ada pikiran sama sekali." Jadi sang guru, sang master berkata, "Oh ya, meditasi itu bukan berarti bahwa kita tidak tahu apa-apa lagi tentang kondisi luar, situasi luar. Bukan kita tidak lagi bisa merasakan apa-apa. Jadi sesungguhnya meditasi itu adalah untuk membuka kebijaksanaan. Seperti apa? Jika meditasi itu untuk biar kita kosong, biar kita tidak mengetahui apa-apa itu seperti apa. Seperti kamu mengasah batu untuk menjadi cermin. Ada kisahnya di aliran Chan itu, di aliran Zen itu. Ada seorang master muda yang sangat suka meditasi. Dia mendatangi vihara yang merupakan aliran Zen. Jadi master muda ini bernama Ma Zu Tao Yi. Jadi di sana itu terkenal satu orang gurunya yang sangat memiliki meditasi yang dalam. Jadi dia ingin belajar dengannya. Guru tersebut bernama Huai Rang Tase. Tapi si master muda ini, Ma Zu Tao Yi ini sangat lucu sekali. Setelah dia mengikuti pelajaran beberapa hari, dia berlatih sendiri di kamar. Di kamar dia tidak pernah keluar dari kamarnya. Hanya murid-murid yang lain yang mengantar makanan untuk dirinya. Katanya, "Saya ingin duduk meditasi, jangan ganggu saya." Jadi sang master ini melihat hal ini adalah kenapa takut si Ma Zu Tao ini belajar meditasi menjadi salah arah. Jadi dia di sana menggosok batu. Oh, suara gosokkan itu, suara asahan batu itu sangat ribut sekali, sangat kedengaran, sangat tidak enak di telinga. Jadi si Ma Zu Tao Yi master muda ini keluar, "Guru, apa yang guru lakukan? Guru membising, guru membuat suara yang berisik." Oh, jadi si ini gurunya ini Huai Rang Tase sambil menggosok batu itu. "Oh, saya ingin menggosok batu ini supaya bisa menjadi cermin." Jadi si master muda ini, "Mana bisa batu menjadi cermin?"
Jadi sang master Huairantase berkata, oh, duduk meditasi saja juga tidak bisa menjadi Buddha. Jadi inilah percakapan yang sangat unik antara guru dan murid. Antara ini Huairantase ingin menyadarkan bahwa hanya duduk meditasi saja, duduk diam saja, tidak melihat, tidak mengamati, tidak melakukan vipassana itu tidak bisa mencapai, tidak bisa membuka kebijaksanaannya. Jadi Ma Zhu Taoyi, si master muda ini sudah salah paham. Dipikirnya aliran Zen itu berfokus kepada meditasi. Sesungguhnya Zen itu tujuan akhirnya adalah untuk apa? Untuk membuka kebijaksanaan, untuk mencapai pencerahan. Jadi dulu Guru Suhu di Taiwan itu mengatakan bahwa chanting atau samadhi itu seperti apa? Seperti batu yang menekan rumput kilesa kita, yang hanya bisa menekan, menimpa kilesa kita, fanau kita, penderitaan kita. Dia hanya menutupi seperti batu yang menutupi rumput, tapi rumputnya tidak mati. Hanya apa? Hanya kebijaksanaan yang bisa mencabut kilesa kita. Kebijaksanaan seperti mencabut rumput sampai ke akar-akarnya. Begitulah perumpamaan meditasi, samadhi, dan kebijaksanaan yang ingin dijelaskan di dalam Sutra Intan ini. Jadi hati yang tampak kemelekatan itu adalah hati yang bagaimana? Hati yang penuh dengan kebijaksanaan, hati yang yang bisa melihat jelas, lebih gembira menghadapi situasi, kondisi apapun, dia melihat dengan jelas. Bukan berarti meditasi membuat kita tidak melihat apa-apa, tapi kita bisa melihat lebih jelas, melihat ke hakikatnya, melihat ke intinya, melihat ke lebih dalam lagi, sehingga kita tidak menimbulkan kilesa. Mungkin penjelasannya kurang mudah dimengerti. Semoga bisa diulangi berkali-kali. Amitofo.